tekan enter lalu tekan D, maka proses pengkopian berjalan. Ikuti tutorialnya dengan cara nonton secara full videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara backup data, dimana jika kasus yang didapat adalah Windows-nya sudah tidak bisa masuk seperti ini. Jadi ini sebagai contoh saja. Kalau dilihat data C-nya ada data user. Nah, di sini kelihatan bisa dibedakan data Windows-nya sendiri dan data user. Jadi data yang akan kita backup kali ini yaitu data yang ada di data C ini, kemudian 6 folder yang ada di data user portable tadi, itu desktop, download, dokumen, my music, my picture, dan my video. Oke, kita akan pindahkan sebentar ke data D atau data E. Oke, sekarang saya siapkan Windows installer. Jadi kalau Anda pengguna Windows 7 bisa menggunakan installer Windows 7. Kalau Windows 10 atau Windows 8 bisa menggunakan installer Windows 10. Oke, saya restart dulu. Installernya langsung saya colok. Oke, kita masuk di BIOS. Oke, seperti biasa kita setting. Karena ini laptop Acer dan model yang sudah cukup lama, keluaran 2010 atau 2011 ini. Jadi tampilan BIOSnya seperti ini. Anda bisa kalau menggunakan laptop lain yang keluaran baru, jelas BIOSnya berbeda tampilan. Tapi yang kita fokuskan di sini adalah settingan untuk bisa masuk ke installernya. Oke, saya menggunakan F12, mengenable saja F12 agar bisa booting ke flash disk. Oke, F12. Nah, saya menggunakan flash merek SanDisk, jadi dia urutan keempat. Enter. Oke, enter lagi. Oke, masuk tampilan untuk menginstal. Kita next saja dulu. Install. Oke, next saja. Nah, di sini kita bisa melihat partisi yang ada dalam harddisk kita tadi. Jadi kita lihat di sini dulu, load driver, browse. Nah, sini kita lihat data C, isinya ini.
data D ini bisa dilihat isi-isinya supaya tidak keliru sebentar. Kemudian data E, nah gini. Oke, sekarang kita gunakan fitur CMD, yaitu Shift F10. Tekan Shift F10 di keyboard. Nah, sekarang muncul tampilan CMD. Kita masuk ke C dulu, tekan C.2, enter. Sekarang sudah masuk ke partisi C. Kita lihat datanya dulu. Caranya ketik dir atau directory. Nah, di sini bisa kita lihat nama-nama foldernya tadi seperti ini. Berarti ini sudah betul data C. Jika yang muncul bukan ini, Anda bisa membuka di data D untuk mengecek. Tekan dir lagi. Nah, berarti ini data D atau data E. Ini data D. Oke, kembali ke data C. Sekarang kita ketik dir. Lalu kita memperhatikan folder yang user pakai. Nah, di sini kita bisa memisahkan nama mana folder Windows dan folder user. Di sini kelihatan ini yang nama Dermawan, ini adalah folder user. Kita backup dulu folder itu. Caranya ketik xcopy, lalu spasi nama foldernya tadi. Nah, ini sih bisa kita tekan tab untuk memperlengkap. Nah, itu tab. Lalu spasi lagi, ketik D. Jadi perintahnya xcopy, yaitu mengcopy folder Dermawan ke data D .2 balas backslash. Lalu kita ketik nama folder yang akan kita pindahkan. Jadi misalnya kita baru bikin, contohnya pindahan user. Jangan di spasi. Kalau memang ada spasi, gunakan saja tanda garis. Lalu kita backslash lagi, ketik nama Dermawan lagi, lalu spasi, tekan garis miring S garis miring H, lalu enter. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah pindahan garis user Dermawan itu adalah file atau directory? Di sini kita pilih directory atau folder. Jadi tekan D. Bisa dilihat F sama dengan file, D sama dengan directory. Jadi tekan D. Lalu proses backup selesai. Nih, tahap kedua kita masuk lagi ke data user yang lain.
ketik lagi dir untuk melihat. Lalu kita masuk ke data user ini, user. Caranya cd user. cd itu artinya change directory atau memasuki folder user. Enter. Sekarang kelihatan ini tadi C, sekarang C titik 2 backslash user. Sekarang ketik lagi dir. Nah, di sini kelihatan dua folder, yaitu folder portable dan folder publik. Nah, tadi bisa dilihat waktu masih video awal tadi, kelihatan dua folder ini. Sekarang kita akan backup data di user portable. Biasanya publik jarang orang gunakan. Jadi masuk di portable. Ketik lagi cd portable. Tekan saja tab untuk melengkapi. Enter. Kita lihat lagi isi foldernya. Dir lagi. Oke, kelihatan desktop, dokumen, download, musik, picture, dan video. Untuk yang tidak mau repot satu persatu, bisa backup sekaligus folder portabelnya. Jadi di sini saya contohkan memindahkan file dokumen ke data D tadi. Oke. Caranya sama seperti sebelumnya. X copy, lalu samakan nama foldernya itu dokumen spasi doc tab. Oke. Lalu D kita pindahkan ke mana? D data pindahan apa tadi? Data pindahan ya. Coba kita lihat lagi. Pindahan user ya. Pindahan user di tab saja. Nah, kelihatan. Lalu backslash lagi. Ketik nama yang sama dengan ini, dokumen. Documents. Lalu jangan lupa garis miring S, garis miring H. Garis miring H. Oke, di enter. Nah, kembali muncul pertanyaan seperti sebelumnya. Apakah file apa directory? Jadi tekan saja D. Oke. 6 file sukses tercopy. Nah, bagaimanakah cara untuk memindahkan sekaligus folder portable tadi? Artinya kita tidak repot lagi satu persatu, dokumen dulu, download dulu, desktop dulu. Kita kembali saja, tekan cd titik-titik untuk kembali. Ini kan masuk ke folder portable. Tekan cd titik-titik untuk kembali ke folder user. Enter. Nah, sekarang kita lihat kembali ke sini. Jadi X copy portable, lalu D.2 tab pindahan user backslash. Nah, samakan lagi portable garis miring S garis miring H. Enter. Nah, pilih directory. Oke, sekarang proses pengkopian isi dari portable tadi itu akan dipindahkan ke data D.
Konsekuensi membackup folder user sekaligus seperti tadi akan membuat kopian lebih banyak, yang mana bukan hanya data user yang tercopy, tapi data-data program yang tersimpan di folder user tadi. Jadi akan lebih banyak. Jadi kalau Anda yang mau repot satu persatu, silahkan. Kalau tidak mau repot, ambil satu folder user seperti yang saya lakukan terakhir ini. Oke, kelihatan 5627 file tercopy. Sekarang semua data sudah dipindahkan dan Anda bisa lanjut menginstal. Jadi ini sudah bisa diformat. Ini data C-nya. Nah, untuk memastikannya apakah data tadi memang sukses tercopy atau tidak, bisa kita lihat di load driver. Browse data D, pindahan user. Nah, ini pindahan user. Nah, ini ada folder-folder yang sudah kita backup tadi. Karena 3 kali saya menggunakan perintah xcopy tadi, jadi di sini juga 3 folder yang ada. Nah, ini dia. Oke, coba kita masuk ke Windows untuk melihat hasil dari kopian tadi. Saya restart dulu. Jadi ini untuk membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan tadi itu sukses. Oke. Kita buka langsung data D, lalu kita cari folder pindahan user. Nah, ini dia pindahan user, lalu kita cek ini 3 folder tadi yang kita sudah backup. Saya fokus di folder portable. Nah, bisa dilihat kita lihat isinya ya, size totalnya. Sini kelihatan 2 GB. Tadi kita lihat folder yang di data C. Di sini juga 2 GB. Jadi backup data C ke data D lewat installer dinyatakan sukses. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.